Engkau menjaga kami selama ini ya Bapakku. Di tengah banyaknya kemelesetan kami, Engkau tetap dengan besar hati menuntun kami semua. Terima kasih Bapa untuk segalanya. Kami tidak pernah bisa membalas kebaikan-Mu, Tuhan kami, Bapa kami. Kini kami mau hidup sungguh. Kami mau hidup benar, Bapa. Kami mau berjalan bersama-Mu, ya Allahku, Elohim, Yahweh. Kini dengan rendah hati kami mau belajar. Dengan rendah hati kami mau taat. Kami mau menghargai Engkau di tengah kami, ya Allahku. Bila hadirat-Mu memenuhi tempat ini, di lantai 5, di lantai 3, biarlah hadirat-Mu memenuhi kami semua. Terima kasih Bapa. Kini kami mau mendengar isi hati-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami yang agung Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Saudara, kita telah ada di penghujung hari libur. Indonesia termasuk panjang liburannya, saudara. Bukan hanya panjang ya, tetapi negara ini banyak liburnya. Tentu ini jadi masalah sendiri bagi yang punya usaha. Banyak liburnya. Nanti bulan Mei ada libur lagi beberapa hari. Saya rasa di setiap bulan selalu ada liburan. Ada cuti bersama lah, dan lain sebagainya. Kalau kita pergi ke luar negeri, rasanya liburannya gak sebanyak ini. Tapi ya kita bersyukur, kita punya banyak waktu healing ya saudara. Di tengah kondisi dunia yang semakin rumit, ya Tuhan kasih kita liburan. Walaupun hanya di rumah, kita hanya main ke taman sama anak, itu pun happy. Tidak bangun pagi, macet, ada waktu libur. Itu pun berkat dari Tuhan, saudara. Tetapi satu pertanyaan yang mau saya tanyakan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, yang siang hari ini hadir ataupun menonton lewat Truth ID. Selama liburan kemarin, apakah kita membawa Tuhan? Selama kita berlibur, apakah Tuhan ada bersama dengan kita? Waktu liburan, waktu kita bisa jalan sama keluarga, sama teman-teman, ataupun ketika kita santai, kadang-kadang itu membangun satu atmosfer, saudara. Satu environment yang santai, lingkungan yang santai. Sampai kita mungkin lupa bahwa Tuhan pun harus bersama dengan kita setiap saat. Suasana liburan, apalagi di luar negeri, saudara, itu membuat kita bisa lupa bahwa kita harus jaga hadirat Allah 24 jam dalam hidup kita.
Dan ini menjadi suatu hal yang harus kita renungkan. Kesadaran yang harus kita bangun. Ini bukan sesuatu yang otomatis, saudara. Ini masih sesuatu yang harus kita bangun dengan sebuah kesadaran. Kalau kita tidak ingat bahwa kita harus tetap dalam hadirat Tuhan, maka kita akan terhanyut dalam atmosfer dunia. Kita akan terhanyut. Kita akan tenggelam dalam suasana jauh dari menjaga hadirat Allah. Kita akan terhanyut, terbawa oleh arus, saudara. Sampai tanpa sadar, kita mulai terbiasa. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki kesempatan mungkin pernah atau akan keluar negeri dengan kondisi yang mungkin lebih nyaman, saudara. Itu kalau kita tidak sadar, saudara, kita tidak membangun kesadaran akan hadirat Allah, kita akan hilang, saudara. Akan dengan mudah terhanyut. Dan kita sebagai seorang manusia dengan otak yang hebat, cara kerja pikiran, tubuh yang hebat, tubuh kita bisa membangun satu kebiasaan. Aku terbiasa dengan pola seperti ini. Ada orang-orang yang kalau dulunya kaya, saudara, banyak duit, begitu dia jatuh miskin, dia belum terbiasa meninggalkan cara belanjanya. Dia belum terbiasa meninggalkan cara dia menggunakan uang. Cara itu terbawa, padahal kondisi ekonomi berbeda, dan dampaknya adalah uangnya akan habis dan dia bisa pinjam duit sana sini demi menjaga kebiasaannya, kenyamanannya. Padahal sudah berbeda, saudara. Tapi kalau dari dulunya dia mungkin ekonominya tidak kuat, bahkan mungkin sangat miskin, dia terbiasa dengan cara hidupnya. Mungkin makanannya juga nggak mewah, nasi, telur dadar, kecap manis, dia biasa. Begitu orang punya duit yang dibesarkan dengan lingkungan yang lebih ada, mereka memandang, emangnya makan begitu enak? Bagi mereka yang terbiasa, mereka katakan enak. Memang ini makananku kok setiap hari kok. Hebatnya hidup tubuh kita, saudara. Kita bisa tanpa sadar membangun satu kebiasaan sampai ada rasa aku terbiasa seperti ini. Coba deh saudara yang sering tidur pakai AC atau selalu tidur pakai AC. Coba suatu ketika mati lampu, mati listrik di rumah. Coba gimana? Tuh buka pintu sana sini, tidur. Yang biasanya baju ada lengannya jadi tanpa lengan, kepanasan, gerah. Tapi kalau terbiasa seperti itu lama-lama biasa. Tapi kalau biasa dingin, begitu kepanas, susah, gerah. Dia nggak biasa. Tapi ketika 1 minggu, misalkan 3 hari sampai 1 minggu dalam kondisi mati listrik, akhirnya dia bisa tidur tanpa AC. Nah, kehidupan kita berjalan bersama Tuhan pun ini ada, tanpa sadar ada rasa terbiasa, saudara. Ada rasa terbiasa. Apakah engkau terbiasa berjalan bersama dengan Tuhan, atau kau terbiasa berjalan sendiri, hidup suka-suka sendiri? Ini ada perbedaannya, saudara. Ada rasa terbiasanya. Karena itu kalau orang yang terbiasa hidup suka-suka sendiri dan dia harus masuk ke dalam penjara Tuhan,
Dia ada rasa tidak nyaman. Gak enak ya. Aduh, hidup ekstrim tuh susah. Gak nyaman hidup ekstrim itu. Mau ngapa-ngapain salah. Dia terbiasa hidup suka-suka sendiri, saudara. Tetapi kalau orang terbiasa berjalan bersama dengan Tuhan, ketika dia dalam satu wilayah, environment, di mana lingkungannya tidak membangun dia dalam kekudusan, dalam hadirat Tuhan, dengan teman-teman yang ngomongnya macam-macam, dengan cara bercanda lingkungan yang tidak benar, dia ada rasa gak nyaman di sini. Ini bukan tempat aku. Rohku gak nyaman rasanya. Ternyata kata terbiasa pun dalam dunia spiritual atau ketuhanan itu ada, saudara. Nah, yang jadi masalah adalah di mana kita? Di mana Bapak Ibu, saudara sekalian selama ini? Terbiasa dekat dengan Tuhan atau tidak? Satu hal yang mengerikan, saudara, di sini berbicara mengenai doktrin, membuat orang tanpa sadar dia tenggelam dalam ilmu teologi, tetapi bukan sama Tuhan itu sendiri. Dan karena terbiasa berada dalam lingkungan seperti ini, orang-orang seperti ini akan merasa, aku sudah cukup dalam ruang lingkup ini. Aku sudah benar di sini, terbiasa. Dan tanpa sadar, saudara, dengan kehidupan yang terbiasa jauh dari Tuhan walaupun dekat dengan doktrin, karakternya bisa gak berubah. Dia boleh ngomongin ilmu teologi dengan hebat, tetapi karakternya tidak berubah. Yang seharusnya doktrin menjadi satu landasan, ibarat rumah ya saudara, gedung tinggi ya. Doktrin itu menjadi landasan dasarnya, tiang-tiang pancangnya. Dan gedung itu harus dibangun dengan kehidupan berjalan bersama Tuhan. Jadi kalau orang di sini hanya tiang pancangnya aja, gedung belum selesai. Baru tiang-tiangnya saja yang ditanam untuk membangun gedung yang tinggi. Ini doktrin, saudara. Saya pernah mengatakan ini waktu di CityCon kalau tidak salah. Ini hanya dasarnya. Mau kita berbicara mengenai corpus delicti lah, monoteisme lah, mau kita membahas mengenai apapun di sini, saudara, ini akan menjadi tidak ada gunanya kalau tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Akhirnya dasar ini hanya menjadi satu bangunan yang belum jadi, tidak bagus. Dan orang-orang seperti ini, dia tidak sadar kalau dia melukai orang. Dia tidak sadar kalau karakter emosinya tidak berubah, tetapi dibungkus dengan aku ngerti kok doktrin, aku ngerti kok teologi. Justru hal itulah yang membawa Bapak Gembala kita ini terus bisa berubah, saudara. Ada kebutuhan berawal dari doktrin. Terus saudara kan banyak yang hadir ketika doktrin ya. Terus seminar tiap hari Sabtu sebulan sekali ya, ingat ke saudara? Terus seminar, terus terus segala macam doktrin. Buku-buku diterbitkan, setiap bulan satu buku. Jarang tuh ada orang yang satu bulan satu buku, saudara. Nah itulah si Pak Eras itulah ya, Bapak Gembala kita kan. Terus berjalan, tapi kok berubah ya. Sering doa lagi, puasa, malah tidak lepas dari, kalau hampir setiap ibadah ada pelepasan di sini kan. Bahkan di Abam, doa kesembuhan, dan ternyata banyak yang sembuh juga. Sakit batu ginjal lah, amandel lah, itu sembuh dengan Abam, saudara.
Didoakan oleh beliau langsung di layar kaca itu. Tahu nggak saudara? Allah itu melengkapi gereja ini. Saya tidak membandingkan gereja ini dengan gereja yang lain ya, karena itu nggak fair. Tapi saya melihat bagaimana Allah melengkapi gereja ini, saudara. Fundamentalnya kuat, tetapi berjalan bersama Tuhannya pun dibangun dengan baik. Nah, masalahnya adalah, apakah saudara menyadari keterbiasaan ini, saudara? Apakah semua saudara menyadari aku terbiasa di mana? Karena kehidupan di luar Tuhan pun bisa membuat kita terbiasa kok. Aku biasa di luar Tuhan. Seperti anak-anak yang terbiasa tidak sama orang tua. Begitu dia terbiasa sama teman-teman gak sama orang tua. Begitu dia pulang ke rumah dan diatur, dia gak mau. Kenapa? Aku biasa bebas. Nah begitu. Tapi bagi anak-anak yang terbiasa di rumah sama papa mamanya, nonton bareng, makan bareng di rumah, dia tidak merasa terganggu ketika aku harus diatur papa mama. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, terbiasa apa nih? Terbiasa berjalan sendiri kah? Walaupun dengan pemahaman teologis yang baik, atau kita terbiasa berjalan dalam Tuhan 24 jam dalam hadirat Allah? Jangan sampai ternyata kita berjalan sendiri dan kita terbiasa. Rasa terbiasa ini membuat kita merasa aku baik saja. Seperti tadi, biasa makan nasi, kecap manis, telur. Enak gak? Sih juga suka, saudara. Tapi bagi orang yang makannya enak ya, yang lebih bukan enak ya, enak mah relatif ya saudara, lebih berduit lah, orang-orang lebih berduit lah, dia pandang ini kok cuma nasi, kecap, telur, mana sosisnya, nuggetnya mana? Ini dia, ada perbedaan seperti ini saudara. Nah, mereka merasa aku baik-baik saja di sini, yang ini pun aku baik saja, tapi kok lihat kamu bingung. Semua bisa memiliki sama-sama rasa baiknya, rasa terbiasanya. Nah, jangan sampai kita terbiasa di luar Tuhan, saudara. Sampai dekat sama Tuhan, membuat saudara bingung. Bahkan sampai kita tidak menyadari kalau aku sebenarnya jauh dari Tuhan. Aku terbiasa di luar Tuhan. Aku terbiasa jalan sendiri. Aku terbiasa memutuskan segala macam sendirian. Aku terbiasa melakukan, memutuskan, mengucapkan, memandang, memikirkan apapun sesuai dengan keputusanku. Aku terbiasa seperti ini dan aku baik-baik aja sampai hari ini. Ini harus dipahami, saudara. Harus dipahami, saudara. Alkitab berkata engkau telah dibeli dan harga telah lunas dibayar. Sebenarnya bagi orang yang telah ditebus, kita tidak berhak berjalan di luar Tuhan. Bapak Ibu, rekan-rekan dan saya, semua kita tidak ada yang berhak berjalan sendiri, suka-suka kita. Tapi kalau kita memandang diri sebagai seorang manusia dengan kehendak bebas free will, saudara akan mengatakan, hidup gua, kenapa emang? Hidup gua, kenapa gak boleh? Saudara bisa berkata seperti itu. Tapi kalau kita menyadari kita adalah orang-orang yang ditebus, saudara, kita harus masuk ke dalam satu kawasan di mana aku terbiasa diatur oleh Tuhan. Aku terbiasa menjaga kekudusan hidupku. Kuduslah kamu sebab aku kudus.
Alkitab berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah berkata, kamu harus kudus karena aku kudus. Bukan, kamu harus kudus karena aku pun harus kudus. Enggak. Kamu harus kudus karena aku kudus. Aku bukan pribadi yang harus kudus, tetapi aku memang kudus adanya. Nah, itu kehidupan yang seharusnya menjadi kehidupan kita, saudara. Memang kita berawal dari sebuah perjuangan untuk hidup benar. Tapi pada akhirnya kita harus berkata, aku memang kudus. Dan orang seperti ini, dia pasti menjauhi dosa. Pasti. Ada naluri, rasa tidak nyaman, tidak terbiasa berdosa. Wah itu saudara, aku tidak terbiasa berdosa. Jadi kalau bikin salah kok sakit banget ya. Begitu. Kok aku bikin dosa kok rasa bersalahnya berhari-hari ya. Itu kenapa? Dia tidak terbiasa berdosa. Harus kudus adanya. Berawal dari aku mau seperti Engkau kudus ya Bapa. Aku mau berjuang untuk kudus. Aku mau berjuang untuk hidup benar. Sampai terus dalam proses kehidupan kita. Sampai di satu titik kita bisa berkata, aku kudus. Wah sombong banget nih bisa seperti ini. Terus mau seperti apa? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Engkau harus kudus. Satu standar kehidupan yang jarang orang mau masuki, saudara. Kalau saudara gak serius, saudara gak mungkin minat. Bener. Kalau saudara gak sungguh-sungguh dengar hal seperti ini, saudara gak mungkin minat. Saudara akan suka-suka sendiri, lebay, berlebihan. Gak perlulah segitunya, kenapa sih harus se-ekstrim itu? Oh ya, seperti yang saya katakan 2 minggu lalu, kalau gak salah saya katakan di sini. Kalau gak melayani Tuhan, gak usah Kristen sekalian. Betul ya, 2 minggu lalu ya saya katakan di sini ya. Kalau gak mau hidup benar, gak mau melayani Tuhan, gak usah Kristen sekalian. Wah, ini kok ekstrim banget. Mau standar apa lagi saudara? Hanya ada kudus seperti Allah. Kudus seperti Bapa di surga. Atau tidak? Gak ada setengah kudus saudara. Gak ada tuh level setengah kudus. Masalahnya kalau kita terbiasa dalam satu lingkungan cara hidup di mana kita merasa aku baik saja kok tanpa kekudusan, habis di situ. Habis. Bikin dosa gak rasa bersalah. Nyakitin orang gak rasa bersalah. Marah-marah gak rasa bersalah. Habis di situ saudara. Dan akan semakin terbiasa, semakin terbiasa, semakin terbiasa. Terus di situ semakin tenggelam dalam kehidupan di luar Tuhan. Karena itu tadi saya katakan di awal-awal sharing saya firman, saya katakan dengan kesadaran. Kita mulai dari sebuah kesadaran saudara. Aku mau hidup benar. Masalahnya dunia itu membawa atmosfer yang berbeda saudara. Tadi saya katakan contohnya liburan ya. Jalan keluar. Itu bisa miss loh kita. Saudara ke kantor, ketemu rekan-rekan kerja yang bercandanya aneh-aneh. Ini hari Minggu saudara kan di sini, ya ini atmosfer nih. Ini ada atmosfernya di sini. Tapi kalau saudara ke kantor, beda lagi ceritanya nanti. Ketemu rekan-rekan, mungkin saudara punya usaha dan harus entertain customer, ajak makan lah, temenin dia minum lah misalnya ya. Kan hal ini kan nggak terjadi saudara. Ajak minum lah, tuh lihat deh gimana nih. Pernah ada yang nanya sama saya, kok aku kalau harus bawa customer, aku harus temenin dia minum, gimana dong? Ya gimana ya? Ya jangan minum lah.
Habis gimana kalau satu sedikit aja minum? Ya kalau minum wine, saya rasa masih nggak apa-apa. Nih ntar saya diomongin lagi nih. Kenapa dulu ada anggur? Tuhan Yesus merubah air jadi anggur. Anggur kan wine. Minum aja sedikit. Jangan sampai mabok. Mabok rusak. Rusuh. Bikin repot orang. Udah minum dikit aja menghargai dia. Cukup ya Pak? Udah. Loh pasti diantara kita ngalamin kok masa-masa seperti itu. Tapi coba kalau sering seperti itu. Sering entertain coba. Wah itu susah loh saudara. Gak gampang loh. Saya kalau ketemu orang yang berbisnis juga sih ngobrol sama saya. Gimana dong nih? Bisa gak ada staff lain yang temenin? Gak usah kamu deh. Ada gak orang lain? Ya entah manajer kamu lah atau siapalah. Bisa gak temenin? Kamu gak usah ikut. Kenapa? Pengaruh dunia saudara. Membuatmu terbiasa. Terbiasa. Ini kalau orang gak minat gak bisa saudara. Ada satu teman saya yang juga ibadah di sini. Dia ngomong sama saya, waktu tadi kok khotbah, dia dari awal khotbah sampai selesai buka Tokopedia terus. Buka Shopee terus. Dia buka pokoknya portal-portal jualan terus. Macam-macam dia buka terus dari awal sampai akhir. Ada, tapi saya nggak mau sebut lantai mana. Itu kok, kata gitu. Aku bingung tuh kok. Dia buka terus itu toko-toko online-nya gitu. Ya udahlah, terserah dia. Terus dia juga cerita lagi. Ada juga kok di belakangku kok. Yang dari awal khotbah sampai terakhir ngobrol mulu. Ngobrol mulu. Saya cuma ngomong sama dia, ya udah biarin aja. Tapi dalam hati saya ya, kamu mau ngapain kesini? Mendingan kursi buat orang lain yang mau sungguh-sungguh. Mau ngapain? Kesini buka handphone, toko-toko online store. Saudara, di luar aja nggak apa-apa. Wah tapi mesti nemenin anak. Ya terserah deh. Nggak bisa. Orang-orang seperti itu ya, kalau saudara dengerin saya ya, yang pelaku-pelaku ini ya, saya mau mengatakan ya, engkau membuang mutiara yang Tuhan berikan kepadamu. Tuhan memberikan engkau mutiara bro, pak, bu. Tapi kalau kau membuang ini, kau rugi. Kalau orang gak niat itu gak bisa saudara. Jangan sampai terbiasa. Kita telah dibeli kok. Di dalam Mazmur 84 ayat 11, pemazmur mengatakan, lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Lihat deh bagaimana keintiman seseorang ini terbangun. Aku lebih baik 1 hari sama engkau ya Bapa daripada 1000 hari aku di luar engkau. Saya yakin di luar engkau ini juga bahagia kok. Mestinya ada kesenangannya. Jalan-jalan, ngumpul sama teman-teman. Terus 1000 hari di luar Tuhan tuh. Happy nggak? Bisa happy juga. Ketawa-ketawa sama teman-teman happy juga kok. Jalan-jalan sama teman-teman happy kok. Tapi dibandingkan dengan 1 hari di pelataran Allah, itu nggak ada artinya saudara. Itu nggak ada artinya. Terus saya mau nyanyiin lagu ini salah lagi. Saya mau tadi mau nyanyiin lagu ini nih. Saya mau nyanyiin lagu ini, tergoda nyanyiin lagu ini ya, Om Kyong ya. Ini di F kalau nggak salah deh. Lebih baik 1 hari sangat mahal kita duduk di kaki Tuhan saudara, daripada 1000 hari di luar sana. Anda bisa jalan-jalan di luar sana, saudara bisa ngumpul sama teman di luar sana.
Tapi nggak ada artinya kalau kau menemukan Allah walaupun hanya satu hari. Ini kehidupan yang sangat benar. Satu sisi ekstrim, tapi sisi lain ini benar, saudara. Mau ngapain lagi kalau kita nggak mau begini? Mau ngapain lagi kalau kita nggak mau begini, saudara? Mau suka-suka sendiri? Di gereja buka handphone terus, silakan. Mau ngobrol terus, saudara? Yang hadir di sini mau ngobrol terus dari awal khotbah sampai akhir, silakan. Saudara nggak akan diusir kok. Tapi ada satu waktu, saudara, ketika engkau tidak menghargai Tuhan, tidak menghargai Allah, engkau akan menutup matamu dengan ketakutan. Karena kau ingat, begitu aku punya kesempatan untuk bertumbuh, aku membuang itu sia-sia. Aku membuang kesempatan itu. Padahal aku setiap hari, aku bisa duduk di kaki Tuhan. Setiap hari aku bisa berjalan dalam kekudusan Allah. Kenapa aku membuang itu semua? Kenapa aku membuang itu? Kalau kita menatap kekekalan, saudara, saudara akan tahu betapa mahalnya hari-hari hidup kita. Betapa mahalnya, saudara. Setiap hari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Karena itulah ada satu lagu yang setiap hari ada fasilitas doa pagi. Bersyukur loh, saudara. Ada fasilitas itu, saudara. Nggak perlu bayar, saudara. Itu gratis. Yang bayar gereja. Saudara nggak keluar duit kan di situ. Buat tim yang pagi-pagi datang, udah jam 4 persiapan. Oh, mereka hebat loh, saudara. Dedikasinya, saudara. Buat para pendoa-pendoa doa pagi, itu dedikasinya hebat, saudara. Kita berikan aplaus untuk rekan-rekan itu. Kita punya fasilitas, kita buka mata. Harus mulai terbiasa aku berjalan bersama Tuhan. Aku harus mulai terbiasa. Aku dalam kekudusan Allah. Terbiasa. Sampai kita bikin dosa tuh. Aduh, kok aku bikin ini sih. Gak usah jauh-jauh ya. Mikir kotor aja. Mikir yang jahat aja. Aduh, aku gak boleh mikir gitu. Sampai stres sendiri. Ini pikirannya keluar mulu. Tapi kita gimana ya buang pikiran ini ya. Susah kan, gak gampang. Pernah gak, saudara? Ini pikiran kok jahat keluar. Mau buang juga di situ juga. Makin mau dibuang makin muncul. Jadi struggle, stres sama pikiran sendiri gitu loh. Begitu kita kita mau membuang pikiran-pikiran yang kotor. Saudara, saya pun ngalamin hal itu kok. Ini orang yang gak bener juga, saudara. Saya tahu rasanya, aduh, buang pikiran kotor gimana, Tuhan tolong. Tapi saya belajar satu hal ya, untuk saudara-saudara yang terikat sama hal-hal seperti ini. Perhatikan asupanmu. Perhatikan asupanmu. Apa yang biasa memasuki pikiranmu, itu akan muncul terus di pikiranmu, saudara. Aku gak mau berkata kasar, oke. Jangan bergaul sama orang yang berkata kasar. Orang, apa ya, satu istilah yang sering muncul itu dalam conversation atau percakapan setiap hari adalah kata, ini buat mungkin yang lebih muda ya, kata, maaf ya, iya tapi bukan jing belakangnya R, bukan R, itu biasa tuh, disebutin di mana-mana gitu loh. Inilah sebut, itu tuh jadi satu kata yang diselipin oleh berbagai macam emosi gitu loh. Marah pakai, sedih pakai kata-kata itu gitu loh. Itu terutama yang muda ya. Sedih, aduh sebut kata itu. Senang, iya happy nih sebut kata itu. Apa stres sebut kata itu. Kecewa sebut kata itu. Itu keluar terus tuh. Seperhatikan ya saudara ya. Ini dulu ya saya. Saya dulu juga satu orang yang sering ngucapin itu. Karena kata-kata itu gak nyakitin siapapun. Kalau dulu bagi saya ngomong nyantai aja sama teman, itu menjadi bagian dari conversation harian. Anak muda ya saudara. Tapi begitu saya
berjuang gak ngomong-ngomong itu lagi. Sampai kira saya bisa gak ngomong itu lagi sampai hari ini. Kecuali di mimbar. Ya, kayak gini barusan maksudnya. Sampai gak ngomong itu lagi. Saya pernah ya waktu itu ya, bergaul sama orang yang seperti ini saudara. Ngomong terus seminggu, 2 minggu. Minggu ketiga saya nyebutin kata itu. Kok kesebut ya? Kok kesebut ya? Ini saya gak bilang bagi rekan-rekan yang ngomong itu Anda sangat terhina ya. Saya gak bilang gitu ya, rekan-rekan ya. Tapi kalau enggak, jauh lebih mantap, jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus. Dan emang harusnya gak usah. Harusnya gak usah. Gak bikin kita gak keren kok. Gak ngomong kata-kata itu. Saya bergaul 2 minggu. Minggu ketiga saya, kok ngomong ini ya? Kataan ini ya? Kok ngomong ya? Itu saya baru tahu ya. Kebiasaan yang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tanpa sadar saudara, ada spirit yang akan pindah ke kita. Dan kita menjadi terbiasa menyebutkan atau menghidupi kehidupan yang jauh dari Tuhan. Wah, itu serem saudara. Benar-benar pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena itu melihat orang kudus atau enggak, lihat temannya siapa. Melihat orang mencintai Tuhan atau enggak, lihat siapa temannya. Kelihatan. Dia bergaul sama orang yang mencintai Tuhan, dia enggak mungkin mencintai Tuhan. Kalaupun harus ada conversation, hubungan yang dibangun, dia akan menjaga saudara. Dia akan jaga. Kenapa? Ada rasa yang gak nyaman. Bukan berarti melihat orang itu rendah ya, enggak ya. Tapi ada rasa gak nyaman di sini. Aku gak mau. Nah, terbiasa dalam hadirat Allah. Ini harus dibangun saudara. Harus dibangun. Kalau enggak ya mau ngapain kita di sini? Terbiasa dalam hadirat Allah sangat bisa. Sangat bisa bagi kita semua. Amin. Katakan aku bisa. Bisa saudara, kita bisa. Terbiasa dalam hadirat Allah. Itu kalau terbiasa dalam hadirat Allah saudara ya, kekecewaan itu pelan-pelan akan bisa kita manage. Luka kepahitan akan bisa kita manage di situ. Banyak orang ngomong sama saya, kok Evan, ini gimana nih aku pahit nih sama ada pengalaman pahit lah dalam hidup dia. Aku belum move on nih. Gimana nih kepahitanku sama orang tua, kepahitanku sama pasanganku. Gimana caranya kok Evan? Memori itu gak akan hilang. Jujur aja, mau buang memori. Enggak, itu tersimpan. Aku pernah disakitin, gimana aku lupainnya? Kamu gak bisa lupain, tapi kamu bisa manage dengan kehidupan yang berjalan bersama dengan Allah setiap hari. Jadi buat rekan-rekan yang memiliki kepahitan, berjalanlah bersama Tuhan. Nanti saudara bisa manage perasaan itu. Sampai kira kita kalau ketemu orang nyakitin kita, gak akan terganggu hati kita. Mungkin kita ingat, lu dulu bikin begini. Kita mungkin ingat saudara. Tapi gak mengganggu, gak sampai sialan ketemu nih orang. Males banget ketemu dia. Udah gue mau hindarin aja deh. Gue gak mau ketemu dia. Enggak, ketemu halo. Tapi kita bisa manage saudara. Kita bisa manage. Dan satu hal yang membuat kita bisa seperti ini. Intimacy with God. Keintiman dengan Allah. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan. 24 jam. Apalagi setiap hari di pelataran Allah. Kita dalam hadirat Allah. Saudara tidak mungkin berdosa. Karena itu saudara bisa kudus seperti dia. Bisa. Saudara, ini standar kekristenan yang harus kita hidupi saudara. Harus. Kita gak akan mudah ngomongin orang kecuali mungkin gak sengaja tiba-tiba, aduh sorry nih harusnya gak ngomong begini. Itu bisa. Tapi bukan dengan satu intention gitu loh. Ini orang ya, lu tahu gak nih orang nih bla 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 bla. Itu gak mungkin. Kalau orang begitu saudara, kalau orang begitu, dia pasti bukan di pelataran Tuhan. Gak mungkin. Satu perjalanan yang saya rasa tidak mudah bagi kita semua. Tapi saudara bisa kok. Amin. Indah saudara. Dalam hadirat Tuhan itu indah. Makanya ketika di gereja, come on saudara, jangan suka main handphone. Saya ngomong 45 menit doang kok.
Gak nyampe 1 jam. Tadi mulai 11.37.38 kalau nggak salah. Ini 12.20. Belum sejam. Kok udah nggak betah banget sih duduk? Kayak ada bisul gitu loh di sininya gitu loh. Aduh lama nih. Mau ngapain sih? Mau ngapain? Terbiasa lihat handphone walaupun getar juga kagak. Bersuara juga kagak, tapi kayak mau cek apa, nggak ada yang chat bro. Lagi nggak ada yang chat. Ibu nggak ada. Lagi nggak ada janji arisan, lagi nggak ada di situ. Nggak usah di chat. Nggak usah buka-buka cek. Saya tahu ini terbiasa juga nih, ya kan? Saya kalau kuliah ya, saya kalau ngajar kalau ngajar teman-teman S1 ya. Pokoknya kalau saya ngajar handphone jauhkan. Saya nggak mau kita mencobai diri kita, handphone tetap di kantong. Enggak, kumpulin atau taruh di kursi depanmu, taruh yang jauh. Jadi mau menggapai handphonenya jauh. Jadi mesti ada usahanya gitu loh. Enggak, mesti berdiri dulu ngambil. Taruh yang jauh. Karena kita terbiasa. Nah, kembali lagi saudara. Mari kita membangun rasa terbiasa. Rasa terbiasa. Pagi berdoa terbiasa. Nanti saudara kalau liburan nih. Saya kalau pergi sama keluarga gitu ya. Sehotel kan bareng-bareng ya, segambreng ya, berempat. Ntar misalnya bisa bawa suster berlima. Sekamar gitu ya, di hotel ya. Susah nih. Mau bangun berdoa susah, anak tidur. Agak-agak enggak segampang di rumah kan gitu. Mulai ada rasa, kok aku udah lama ya gitu. Ada rasa itu. Ini bukan contoh sombong ya saudara, bukan. Tapi aku kangen berdoa. Aku kangen berdoa. Bersyukur saya terbangun memiliki perasaan seperti itu. Bersyukur saya bersyukur saudara. Nah, saya rasa itu bukan satu hal yang ekstrim sebenarnya. Kalau saudara telah tahu indahnya hadirat Tuhan, kau akan mencari hadirat Tuhan. Kalau saudara tahu indahnya bersama dengan Tuhan, menjaga kekudusan, nggak usah disuruh, saudara akan cari. Dan saudara tidak akan mau keluar dari hadirat Allah. Mari kita bangun saudara. Mari kita bangun terus. Itu indah. Itu indah. Itu indah. Tadi waktu saya duduk di situ kan, saya kan minggu lalu nggak ada kan ya. Saya nggak di sini. Waktu saya duduk di situ tadi waktu Pak Alvin, waktu Pastor Alvin mimpin penyembahan, aku kangen. Jujur, saya tadi ngomong, bukannya saya nggak berdoa sama sekali ya. Kalau saya pergi gitu, enggak. Aku kangen. Dan ada satu kalimat yang keluar dari hati saya. Ini tempat aku. Ini tempatku. Bukan gereja ini, tapi hadirat Allah. Ini rumahku. Ada kenyamanan, saudara. Aku tahu ini yang jiwaku, rohku butuhkan. Rohku tahu dari mana dia berasal. Alkitab berkata Bapa itu Bapa segala roh. Dia Bapa segala roh. Roh ini tahu dia akan pulang kemana saudara. Roh ini haus. Haus. Karena itu begitu ada momen atmosfer, environment seperti ini kita menyembah. Dia ada rasa, ini yang aku cari. Saudara kadang bisa ngerasain itu enggak? Ini yang jiwaku cari. Jiwaku haus akan hal ini. Aku haus. Itu kalau dibiasakan terus saudara, aduh. Bikin salah aja sakitnya minta ampun. Bikin dosa yang walaupun tanpa satu intensi kesadaran. Aduh harusnya aku gak bikin itu. Itu mari kita bangun. Setiap hari kita bangun. Dalam kekudusan Allah 24 jam. Firman hari ini bukan firman yang rumit saudara. Tapi saya tahu harganya mahal. Tapi karena kita udah dibeli. Kita gak berhak suka-suka sendiri kok. Buat semua saudara yang hadir hari ini. Di lantai 5, lantai 3 ataupun yang menonton. Jangan pernah kau buang mutiara ini saudara. Jangan pernah kau buang. Kau terima. Kau kenakan dalam hidupmu. Dan kau akan melihat indahnya Tuhan dalam hidup. Ini kami Bapa.
Jangan biarkan kami jauh dari-Mu ya Allahku. Tarik kami Bapa. Tarik kami sekuat-kuatnya. Biarlah kami berani meninggalkan apa yang Engkau tidak suka. Biarlah kami berani meninggalkan apa yang menyakiti Engkau. Biarlah kami terbiasa untuk dekat dengan-Mu. Karena memang Engkaulah tujuan hidup kami, Bapa. Terima kasih ya Allahku untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk isi hati-Mu. Terima kasih untuk waktu yang kami dapatkan hari ini untuk belajar. Biar semua ini membuat kami semakin mengasihi-Mu, menjaga hidup kami tetap bersih ya Bapa. Dan kini sebelum meninggalkan tempat ini ya Bapakku, kami angkat tangan kami. Dan sebelum kami menerima berkat dari-Mu ya Allahku, dengan tangan yang kami angkat, kami mau mengatakan, kami mengasihi-Mu. Mari saudara katakan, aku mengasihi-Mu Bapa. Lebih dari apapun aku mengasihi-Mu ya Bapa. Dengan segala yang kumiliki aku mengasihi-Mu ya Bapa. Biarlah segala berkat dari Yang Maha Tinggi turun ke atas-Mu saudara-saudaraku. Cinta kasih, perlindungan dan tuntunan dari Yang Maha Tinggi mengalir ke dalam hidupmu. Mulai hari ini berjalanlah bersama dengan Allah. Jauhi dosa dan melekatlah dengan Dia. Biarlah segala berkat dari Yang Maha Tinggi siang ini engkau terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya dalam nama-Mu ya Bapakku kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.